سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد, yang kami muliakan dan kami hormati dan kami mohon doa dari mereka ini pada Habib Muhammad bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pengasuh dari Majelis Ta'lim Al-Islam Al-Mahmudi Mangku Palas Samarinda Sebelah, yang kami muliakan, yang kami hormati kepada Al-Habib Idrus bin Abdullah Idrus dari Matahura, Kalimantan Selatan, dan juga yang kami muliakan kepada Al-Habib Utsman bin Alwi Al-Habsyi sebagai ketua Habibah yang ada di Batavia kami ini, dan juga sepuh kami Al-Habib Yusuf Bahashim. Mudah-mudahan mereka ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan meluaskan rezeki mereka, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami muliakan dan kami hormati guru kami, Guru Idris Muhammad. Mudah-mudahan beliau disehatkan badan beliau, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengafiatkan beliau, dan juga selalu dipanjangkan umur beliau. Amin Allahumma amin. Dan juga kepada guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, masyayikh kami yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu nama mereka, yang tidak mengurangi akan rasa hormat kami dan rasa takdim kami kepada mereka, dan juga rasa mengharap doa dari mereka. Mudah-mudahan mereka selalu diberi taufik dan hidayah dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga yang kami muliakan juga Al-Ustaz Burhan yang dari Matapura, pengajar dari pondok pesantren. Mudah-mudahan kehadiran beliau juga di sini, walaupun beliau di belakang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah beliau, Allah Subhanahu wa taala memberkahi akan majelis kita. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat ini dan detik-detik ini kita dicoba oleh Allah. Kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita, sehingga kita menjadi hamba yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengembalikan setiap sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat ini kami mengadakan tabligh akbar, yang mana intinya dan tujuannya adalah supaya menyatukan umat, menyatukan hati-hati kaum muslimin dan muslimat dalam satu pegangan, yaitu adalah berpegang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang dan bersatu dan menyatukan hati, tidak memandang kepada jamaah bulan, jamaah masjid ini, jamaah ini, tidak memandang, tidak membenci kepada mereka, tapi kita menyayangi dan merahmati mereka. Dan juga dalam kesempatan yang baik ini, kita ingin membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini melihat akan umatnya yang jauh daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kita sebagai umatnya mempunyai rasa keinginan supaya kita bisa dekat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada saat-saat inilah, pada waktu-waktu inilah, kita duduk di masjid dengan niat i'tikaf, Allah akan merahmati kita, Allah akan memberkahi kita, dan Allah akan meridhai kita dengan berkah para habaib-habaib yang hadir di majelis ini. Ma'asyiral jamaah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh
yang mana mengorbankan hartanya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba-Mu mengorbankan hartanya untuk kebaikan, untuk mengajak umat dan hamba-hamba-Mu ini ya Allah, supaya dekat kepadamu ya Allah. Balaslah mereka, berikanlah harta yang sangat banyak kepada mereka, dan juga berkahi dagangan mereka, berkahi usaha mereka, dan berkahi akan rezeki mereka. Amin Allahumma amin. Dan juga yang menyumbang akan tenaga, kami memohon kepada Sang Pencipta kami, kepada Sang Allah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya Allah, mereka tidak sanggup menyumbang harta, tapi mereka sanggup untuk menyumbang tenaga. Kuatkanlah mereka dalam ibadah kepada Engkau ya Allah. Kuatkanlah keimanan mereka ya Allah. Kuatkanlah mereka dalam menjalankan apa yang Engkau suruh kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah hajat mereka ya Allah. Amin Allahumma amin. Yang menyumbang akan pikiran, kami memohon kepada Zat yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Khaliqana, kami memohon kepada Engkau, apapun yang mereka sumbang kepada majelis ini, kepada kebaikan ini ya Allah, balaslah dengan lipatan yang berlipat ganda ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang hadir di sini ya Allah membawa hajat, kabulkanlah hajat mereka ya Allah. Ya Allah, mereka datang ke sini ya Allah membawa keluhan dan urusan yang sangat sulit sekali untuk bisa kami lepaskan ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Ya Allah, yang hadir di sini ada pedagang ya Allah, berikanlah untung mereka yang banyak sekali ya Allah. Yang hadir di sini ya Allah, ada seorang pekerja dan ada orang yang bekerja di dalam satu perusahaan ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah. Berkahilah keluarga mereka ya Allah. Ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin. Amin Allahumma amin. Dan juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat, masjid yang kita tempati ini, alhamdulillah kita bisa merasakan terangnya cahaya, longgarnya masjid ini, yang mana insya Allah mudah-mudahan kita berdoa, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan sebagian harta dari hamba-hambanya supaya bisa menjalankan dan meneruskan akan pembangunan masjid ini. Dan juga mudah-mudahan orang-orang yang selalu membantu masjid ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat mereka dan memberikan rezeki yang luas. Amin Allahumma amin. Masyaallah jemaah hadirin wal hadirat, mari kita dengarkan akan tausiah ceramah yang membuka hati kita supaya kita dekat kepada Sang Pencipta kita. Kita dengarkan dengan hati khusyuk, dengan hati yang mana hati ini terbuka. Apapun yang akan disampaikan kita akan menerima itu. Keluhan, sindiran dan lain-lainnya kita bukakan hati kita untuk menerima itu. Dan juga mudah-mudahan dengan kita mendengar tausiah ini, keimanan kita dan ketakwaan kita bertambah. Amin Allahumma amin. Dan kepada habaib kami memohon, berikanlah kami nasihat yang bermanfaat untuk kami, yang bisa kami mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mohon nanti doanya supaya majelis ini dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak orang yang hadir di sini. Ini saja dari kami sebagai sambutan dari ketua panitia dan juga pengasuh dari majelis ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada dalam penyambutan kami ada kekurangan dan keimanan yang kami sengaja ataupun kami tidak sengaja. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
yang kami cintai, saudara saya betul Al-Quran Ustaz Ad-Da'ilullah Muhammad Nur Al-Masyhur Bil-Isim Ustaz Agus wa akhirnya fillah Al-Habib bin Yunus Al-Habib bin Yunus Al-Agus wa juga hadirin hadirat para asatidzah sekalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang hadir ini Masya Allah cukup banyak. Semoga yang akan datang lebih banyak lagi. Tapi yang jawab salam saya katanya masih ada yang belum jawab. Jadi saya akan ulangi salam saya ini. Semoga yang jawab salam saya ini, yang tak punya duit dikasih duit sama Allah. Yang sudah punya duit ditambahin, amin. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Yang sudah punya mudah-mudahan tambah mantap, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama berzikir. Ada satu zikir, kalau kita baca setiap hari 100 kali, insya Allah kita aman daripada fitnah kubur. Yang kita perhatikan kuburannya, pokoknya aman di kubur, amin. Dan dunia datang kepada kita. Kita ini kan sibuk mengejar dunia. Nah, ini kalau kita rutin baca, insya Allah dunia datang kepada kita, amin. La ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نور القرآن وسر الأسرار وترياق الآيات وافتح باب اليسر سيدنا ونبينا محمد بن المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار وآل الجنة. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, yang apabila kita hendak menghitung nikmat-nikmatnya pasti kita tidak akan berhitungan. Yang di antara nikmat Allah yang besar, kita di saat ini ditakdirkan oleh Allah SWT berada di tempat ini. Senantiasa setiap saat, setiap detik, bahkan kurang dari satu detik, terus rahmat Allah turun kepada kita dengan bermacam-macam rahmat. Rahmat yang berbentuk pernapasan, rahmat yang berbentuk pendengaran, rahmat yang berbentuk penglihatan, dan rahmat yang berbentuk kawan. Seluruh rahmat turun kepada kita senantiasa. Sementara yang naik dari kita kepada Allah, banyak dosa-dosa kita senantiasa naik. Tetapi dosa-dosa kita tidak menghalangi rahmat Allah. Allah tetap turunkan rahmat kepada kita sehingga kita seolah-olah berdosa. Dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan sholawat, barakah, rahmatnya, kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja berada, baik yang masih ada atau yang bawah, terutama kita yang berada di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita daripada isya kita membaca sholawat kepada Nabi, kita bersolawat kepada Nabi. Tapi kalau kita baca ayat ini, ayat tersebut menerangkan Inna Allaha, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha yusalluna 'alan nabi, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. Ketahuilah sesungguhnya Allah serta para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi. Kalau kita baru tadi bersolawat, sampai sekarang perlu kita ketahui bahwa Allah senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi. Kalau kita baca buku Quran terjemah, Allah bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut diawali dengan huruf penegasan. Inna itu huruf penegasan, ditutup dengan tasliman, ditutup dengan kalimat penegasan. Sesungguhnya Allah SWT beserta para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi.
kepada orang-orang beriman, seluruh perintah langsung dari Allah lewat Nabi kepada orang beriman. Perintah apa? Perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Salat, aqimi sholat tali dzikri. Seluruh perintah-perintah Allah kepada orang beriman langsung dari Allah kepada Nabi, langsung kepada orang beriman. Tetapi satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak langsung, Allah menerangkan dulu bahwa dirinya bersolawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah menerangkan dulu dirinya bersolawat, kemudian para malaikat bersolawat, baru kita disuruh solawat kepada Nabi. Ini menunjukkan betapa besarnya aku mensolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dua ayat di dalam Al-Quran. Yang satu berhubungan dengan solawat kepada Nabi. Allah terangkan tentang dirinya dulu, baru malaikat, baru kita disuruh solawat kepada Nabi. Yang kedua, waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang ketahuian dirinya, diterangkan dirinya malaikat, baru orang-orang para ulama, yaitu di dalam surat Al-Imran Allah berfirman, syahida Allah annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'imun bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Dia yang menegakkan keadilan, serta para malaikatnya dan orang-orang ulama menyatakannya demikian. Jadi waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang ketauhidan dirinya, diterangkan tentang dirinya, kemudian diikuti oleh para malaikat serta para ulama. Waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang sholawat, perintah sholawat, dirinya dulu diberi contoh, kemudian malaikat, dan kita kemudian diberi contoh. Ini menunjukkan bahwa sholawat kepada Nabi bukan masalah yang ringan, bukan masalah boleh sholawat, boleh tak sholawat, bukan. Di dalam kitab Wasinatul Asrar yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Aga An-Naziri, bahwa ibadah yang tertinggi adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ibadah ini dibarengi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak pakai sholawat, bukan. Sebab yang bersholawat Nabi sendiri orang pertamanya sedang sholawat. Kita disuruh sholawat. Kalaupun sholawat Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat malaikat kepada Nabi, sholawat kita jelas berbeda. Berbeda. Kalau Allah bersholawat kepada Nabi, di antara keterangannya adalah Allah mendohirkan Nabi, menampakkan Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Dan kalau Allah mengagungkan Nabi, tidak ada satu atom pun di muka jagat raya ini, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalangi keagungan Nabi Muhammad SAW. Kalau umat Islam mengagungkan Nabi-Nya, memuliakan Nabi-Nya, mengatakan adalah Nabi teragung, memang kenyataan beliau adalah teragung. Dan itu kita bisa lihat kenyataannya. Kita lihat, coba kita lihat dari sisi penyebutan namanya saja. Setiap Muslim di Indonesia, orang Islam di Indonesia, umat Islam di Indonesia, jumlahnya gak kurang daripada 190 juta. Pada umumnya secara mayoritas umat Islam sholat di Indonesia. Buktinya setiap Jumat di mana-mana masjid ramai. Artinya mayoritas umat Islam sholat. Sekitar 150 juta. Setiap Muslim
yang melaksanakan sholat fardu, saat dia adzan dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia sebut namanya, sudah disebut namanya Muhammad Rasulullah. Waktu sholat zuhur tasyahud awal disebut namanya asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar kali sudah. Tasyahud tsani yang kedua asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebut waktu at-tahiyat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad. Jadi di dalam satu rakaat saja sudah berapa kali nama Muhammad disebut oleh setiap muslim. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, belum lagi di dalam sholat sunnah, belum lagi di dalam acara sholawat, minimal gak kurang paling sedikit 35 kali seorang muslim menyebut nama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 150 juta kali 10 saja sudah 1,5 M. Kalau kali 20 sudah 3 M. Kalau kali 30 4,5 miliar. Nama ini disebut di negeri kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia di negeri ini disebut setiap hari namanya 4,5 miliar? Raja mana yang disebut manusia? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Belum di Malaysia, belum di Singapura, belum di negara-negara Arab, berapa triliun nama ini disebut di muka bumi ini. Adakah raja Persia mana yang disebut namanya di jumlah seperti ini? Siapa dia? Dia Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu dari sisi penyebutan namanya. Dari sisi waktu, dari sudut waktu, waktu adzan di muka bumi ini berbeda waktunya karena mengikuti peredaran matahari. Permukaan bumi yang ada matahari jadi siang, yang belum ada jadi malam, terus berputar begini. Setahu saya waktu Surabaya Jakarta jaraknya kurang lebih Jakarta Surabaya jaraknya kurang lebih 1000 kilo. Itu beda waktu adanya 20 menit. Saya kalau tidak salah 20 menit atau 20 menit. Oke, 20 menit. Jadi kalau Surabaya ada 20 menit kemudian Jakarta ada. Jarak 1000 kilo. Pertengahannya kurang lebih Semarang. Jadi kalau Surabaya ada 10 menit kemudian Semarang ada. Kalau yang dekat Bogor Jakarta jaraknya 60 kilo. Bogor ada 1 menit kemudian Jakarta ada. Itu ada di Almanak. Cuma yang setengah menit tidak disebutkan. Cibinong ada 30, pertengahannya Cibinong ada 30 menit 30 kilo. Cibinong ada setengah menit kemudian Jakarta, tidak disebut. Artinya Bogor ada 1 menit kemudian Jakarta ada, terus. Artinya 24 jam di muka bumi tidak pernah lepas dari suara adzan. Dan setiap disebut adzan pasti disebut adzan. Setiap disebut la ilaha asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam 24 jam dikumandangkan di muka bumi ini. Adakah raja atau presiden yang namanya dikumandangkan 24 jam? Paling banyak waktu aktivitas. Setelah itu goodbye. Jangan beliau aja. Itu dari sudut waktu, dari segi perhatian sejarah. Tidak ada manusia yang mendapat perhatian sejarah seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Duduknya ditulis, duduknya bagaimana? Sampai waktu makan duduknya bagaimana? Ditulis. Beliau ada berapa macam sunnah Nabi duduk waktu makan. Bagaimana kalau makan
duduknya bagaimana? Kalau makan setengah kenyang, duduknya bagaimana? Kalau habis makan boleh berjalan, duduknya bagaimana? Subhanallah, dicatat. Bagaimana posisi tidur, dicatat. Bagaimana sebelum tidur dia baca apa, dicatat. Bangun tidur ngapain, dicatat. Maaf saja, keluar masuk kamar mandi, dicatat. Kalau beliau dipanggil dia Muhammad, beliau tak noleh kepalanya, dia enggak. Dia menengok sama badannya menghadap orang yang memanggil. Itu menunjukkan tidak sombong. Dicatat, dibuat contoh bagaimana sultan yang baik. Adakah manusia dapat perhatian sejarah seperti ini? Tidak ada. Dari sisi penulisan buku sejarah, kalau kita lihat buku sejarah Nabi di dalam bahasa banyak, dari Indonesia, macam bahasa Indonesia banyak, berapa buku sejarah Nabi dikeluarkan oleh ulama-ulama. Belum lagi dalam buku ringkasnya, sejarah Nabi ringkas, yaitu kitab-kitab Maulid. Kitab Maulid itu sejarah Nabi. Ada Syaraful Anam, ada Barzanji, ada Habsyi, ada Sidrak Habsyi, ada Dibai. Adakah manusia mempunyai sejarah hidup sebanyak ini? Makanya kalau orang tak senang sholawat, tak senang sama Nabi, benar-benar ketinggalan kereta jurusan surga itu orang. Benar? Iya. Kalau orang ini mau bahagia di dunia, tak repot. Cari orang yang paling top, cari orang yang paling sakti sudah. Pegangan sama dia, pasti bahagia. Siapa lagi? Nabi Muhammad. Caranya pegangan gimana? Cara pegangan, pegangan kepada ajarannya, itu cara pegangan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah serta para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Sampai waktu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan 70.000 para malaikat, 70.000 malaikat. Malaikat ini 70.000 malaikat ini berkeliling langsung ke Arsy Rahman, mengelilingi singgahsana Allah sambil bertasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Yang bertasbih ini malaikat sakti semua. Kata Allah, ya malaikati irfa'u arsy, angkat singgahsanaku. Setelah mereka berusaha mengangkat singgahsana Allah, mereka mengatakan apa? Ya Allah, kami tidak mampu mengangkat singgahsana-Mu ya Allah, karena beratnya arsy ya Allah. Apa kata Allah? Ya malaikati sallu ala habibi wa nuri Muhammad tarfa'u arsy. Hai malaikatku, berselawatlah kepada kekasihmu cahayaku Muhammad, kamu akan dapat mengangkat arsy. Maka para malaikat langsung mengelilingi lagi Arsy Rahman sambil berselawat kepada Nabi. Setelah berselawat, mereka dapat mengangkat Arsy Rahman. Setelah mereka dapat mengangkat Arsy Rahman, mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, benar kami setelah bertasbih berselawat kami dapat mengangkat Arsy-Mu, namun demikian kan jadinya tasbih kami berkurang ya Allah. Apa kata Allah? Ya malaikati idza sallaitum ala habibi wa nuri Muhammad faqad sabbahtumuni wa hallatumuni wa kabbartumuni wa ahmadtumuni. Hai malaikatku, kalau kalian telah berselawat kepada kekasihmu cahayaku Muhammad, berarti kalian telah bertasbih, bertahlil, bertakbir. Kenapa tidak? Waktu seseorang menyebut Allahumma, itu sudah zikir seluruh asma sudah. Karena Allah ismu zat, asma lainnya ismu sifat, masuk kepada isim Allah. Dan orang sangat berzikir sholawat, dia mengikuti, berarti dia bersama Allah dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, para malaikat bersalawat Nabi artinya mensucikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita orang beriman bersalawat kepada Nabi artinya mendoakan Nabi dapat rahmat. Dan kalau kita mendoakan Nabi dapat rahmat, kita diberi
10 rahmat Allah. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyhar. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah beri solawat 10 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah beri 100. Siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, kata baina ainaihi bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Wa askanahu yawmal qiyamati ma'a syuhada. Siapa yang bersolawat kepada Nabi 100 kali, ditulis di antara kedua matanya bebas sifat kemunafikan dan bebas api neraka, dan himpun nanti di hari kiamat bersama para syuhada. Bersolawat kepada Nabi bukan masalah boleh bersolawat atau tidak. Malah kalau kita baca di ayat yang lain surah Al-Ahzab, Allah berfirman, huwa alladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah yang memberi rahmat serta para malaikatnya, mendoakan kalian, memohonkan ampun atas kalian, liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur, agar mengeluarkan kalian daripada kegelapan kepada keterangan, kegelapan daripada kegelapan jahiliyah, daripada kegelapan perilaku, daripada kegelapan pandangan, daripada kegelapan pikiran, daripada kegelapan akhlak yang tidak baik menuju akhlak yang baik, daripada kegelapan kekufuran menuju kepada kecerahan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi rahmat kepada kalian serta para malaikat yang mendoakan kalian. Kapan Allah memberi rahmat kepada kita? Kapan? Kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kata Nabi SAW, kamu ingin tahu kata Nabi siapa orang yang paling pelit? Orang yang paling pelit yaitu orang kalau disebut nama yang kamu sholawat sama. Kenapa dia paling pelit? Orang itu kalau pelit bisa saja kepada orang lain pelit, beramal pelit, tapi kepada dirinya belum tentu pelit. Tapi kalau kepada dirinya aja udah pelit, nah itu orang paling pelit sebenarnya. Jadi kalau kita sebut nama Nabi Muhammad, kita akan baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi kenapa sih kita kok disuruh sholawat? Dan kalau kita bersolawat kita dapat apa? Kan begitu. Dan kalau kita tidak bersolawat, kenapa? Kalau kita bersolawat kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diutus kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Rahmat itu artinya kasih sayang. Aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menyebar kasih sayang. Dan ternyata yang namanya kasih sayang ini atau rahmat ini ternyata sumber daripada segala kebaikan, sumber daripada segala pembangunan, sumber daripada segala persatuan. Yang sebaliknya adalah kebencian. Nah, kemana? Lawannya rahmat, kasih sayang, namanya benci. Ternyata kebencian ini sumber daripada segala malapetaka. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia diri kita, baik diri sendiri, supaya bahagia, jangan ada rasa benci di hati kita. Kalau di rumah kita ingin bahagia, jangan ada dikembangkan kebencian di rumah kita. Kalau punya rumput di kampung, jangan dikembangkan kebencian di kampung, rahmat kembangkan. Dan ternyata yang namanya rahmat atau cinta dan kasih sayang ini punya kekuatan, punya energi yang bisa membangun. Lawannya kebencian punya kekuatan yang bisa menghancurkan. Kalau di sini perlu saya kasih contoh, kalau di Jawa itu ada namanya becak. Saya kira mungkin di sini tahu becak ya, meskipun tidak ada, tapi saya yakin semua tahu becak. Becak itu seperti gerobak, tapi yang gayung itu manusia. Nah, becak-becak itu di Jawa biasanya kalau kosong dia jalannya pelan.
becak yang mulia tadi ini, dia bilang, alhamdulillah saya dapat penumpang, alhamdulillah sebentar lagi saya dapat duit, alhamdulillah sebentar lagi saya bisa beli nasi, saya bisa beli lauk, saya bisa kasih makan anak istri saya. Apa ini? Ini adalah karena rasa cintanya dia kepada keluarga. Energi kasih sayangnya, cintanya itu bisa membuat semangat begitu, bisa membuat hidup lebih hidup, bukan stabil. Terus, jadi yang namanya cinta dan kasih sayang itu adalah kehidupan. Karena itu kehancuran rumah tangga bukan masalah ekonomi. Selama orang itu masih ada napasnya, rezekinya masih ada. Selama masih ada rezekinya pasti ada napasnya. Kalau nggak ada rezekinya nggak ada napasnya. Tapi yang membuat kehancuran rumah tangga karena menurunnya rasa cinta tadi di rumah tangga itu, rahmatnya sudah nggak ada. Kita lihat bagaimana Nabi kita mengembangkan rumah tangganya sehingga menjadi rumah tangga mawaddah warahmah, rumah tangga yang sakinah, penuh kerahmatan, penuh kasih sayang. Nabi contohkan kepada kita. Pernah bukanlah Nabi dan Siti Khadijah waktu beliau nikah, bagaimana keluarga Nabi waktu bersama Siti Khadijah penuh dengan rahmat. Dari start awal nikah sudah seperti itu. Waktu Nabi dinikahkan kan, saya nikahkan engkau ya Muhammad dengan Khadijah dengan mas kawin 40 onta dalam riwayat. Jadi gede juga Nabi menawarnya. Kata Nabi, saya terima. Setelah diterima oleh Nabi, kan Nabi menjumpai Siti Khadijah. Pertama kalimat yang disampaikan oleh Siti Khadijah kepada Nabi, apa kata Siti Khadijah? Bagaimana Nabi? Hai su'al baitu wa ana ajaitu. Siti Khadijah yang kaya raya ini, pertama kalimat yang disampaikan kepada suaminya yaitu Nabi Muhammad apa? Al-baitu wa ana ajaitu. Rumah-rumahmu hai suamiku dan aku pelayanmu. Masya Allah. Coba kita ngomong sama istri kita, kamu itu boleh seperti istri Khadijah. Kata dia, emangnya lu Nabi Muhammad? Tapi insya Allah istri-istri kita seperti Siti Khadijah ya, dan kita ikut sunnah Nabi Muhammad. Setelah wafat Siti Khadijah, Nabi kan nikah di antara kepada Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah ini pernah satu saat waktu malam hari, dia bangun tengah malam, dia lihat suaminya yaitu Nabi Muhammad tak ada di sebelahnya. Dia bangun, dia lihat ruangan-ruangan tak ada. Terakhir Siti Aisyah buka pintu rumahnya depan, dibuka ternyata suaminya yaitu Nabi Muhammad tidur depan pintu pakai syariat begini tidur. Terkejut Siti Aisyah, hai suamiku ya Nabi Muhammad ya Rasulullah, bangun. Ada apa Aisyah? Kenapa kau tidur depan pintu hai suamiku? Kenapa kau tidak ke rumah kita? Apa kata Nabi Muhammad? Aisyah, waktu aku sampai sini udah malam, aku lihat rumah kita sudah padam, aku yakin kamu sudah tidur, aku gak pengen kamu tidur kamu Aisyah. Masya Allah. Bagaimana enggak bersumpah cinta istri kepada suami seperti itu? Coba kita pulang malam, udah setengah ngantuk, ketok-ketok dia kali-kali buka, kaki kita ya ketok. Apakah kita ini seperti suatu sambil bermulia dari Nabi Muhammad? Tidak. Jadi yang namanya cinta itu bisa dikembangkan, bisa dibuat. Ada pekerjaan apa saja yang kira-kira bisa mengembangkan kita mengembangkan rahmat. Bisa, kenapa tidak? Sunnah Nabi itu bukan mulia bahagia saja, bukan puasa Ramadan, tarawih sampai kemana, bukan itu saja, bukan. Senyum itu juga sunnah Nabi. Ya, kalau masuk rumah assalamualaikum senyum, jangan masuk rumah tahu mana. Iya,
jangan sok kita, ya kan? Memang suci, memang bagus, tapi seperti malaikat penjaga neraka. Jadi jangan dibilang jadi rahmat ini adalah sumber daripada segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Coba kalau seorang suami dia pulang kerja sore-sore, dia berjalan, dia sebelum sampai rumahnya dia lihat orang jual gorengan itu, oh ingat istrinya, dia belikan gorengan, mobil istrinya, oh istrinya gorengan, dia beli gorengan, apa itu pisang goreng, sama tahu goreng, ya dia beli berapa paling 3.000, 15.000. Setelah dia beli 5 bulan, baru dia masuk ke motor, istrinya lihat apa itu pak, lihat aja segitu. Waktu dia tahu istrinya, papa beliin saya hobi saya. Iya mama, tadi saya di jalan dan gorengan ingat kamu. Masya Allah. Senang gak istrinya? Saya. Apa kata istrinya? Aman pokoknya, papa di gorengan aku terus, gak tahu matanya kemana-mana juga. Waktu si suami setelah dia pakai motor, dia taruh, dia ganti baju, dia duduk di meja makan, dia ada satu makanan umpama kacang hijau, kemudian si suami bilang sama istrinya, apa itu? Ini tadi kan berubah. Tadi saya di pasar ingat papa, masya Allah. Itu gorengan ketemu sama kacang hijau gara-gara aja. Nah, jadi rahmat itu adalah sumber daripada kebaikan. Karena itu perlu kita kembangkan, dan ke sumber kebaikan ini perlu kita usahakan. Jadi cara untuk kita agar rumah kita bahagia, agar diri kita bahagia, agar kampung kita makmur, yang perlu kita kembangkan adalah rahmat ini perlu dikembangkan. Satu, dengan cara kita usaha. Kedua, dengan berdoa. Dengan berdoa bagaimana? Dengan bersalawat kepada Nabi. Dengan seperti ini kita bisa bersama hati kita. Kedua, dengan usaha. Cara usahanya bagaimana? Cara usahanya adalah meninggalkan kaidah yang tidak bisa dipakai. Ada kaidah lama tidak bisa dipakai. Bunyinya begini: siapa yang sayang sama saya, siapa yang baik sama saya akan lebih baik sama dia. Nah ini harus dipakai. Yang benar gimana? Nanam dulu baru petik buah, bayar dulu baru terima barang. Kalaupun kadang-kadang nggak pakai bayar dikasih itu malah lain paknya. Tapi pada umumnya kalau kita katakan berbarang, pengen beli rokok, dibayar dulu, dibaru terima barang. Gitu. Sayangi dulu, sebar kasih sayang dulu, baru kita disayang. Begini aja. Sebar rahmat dulu, baru kita dapat rahmat. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat hambanya sesuai dengan hambanya sampai di mana dia menyebar rahmat. Kalau dia sebar rahmat di kampung dia benar-benar, insya Allah kampung dia itu akan menyerahkan rahmat kepada dia. Kalau di rumahnya dia sayangi orang-orang di rumahnya, dia lagi semua satu rumah apa saya kepada dia. Nah, jadi sekarang berbahagia. Maaf, saya tidak akan membanyak untuk misi tidak kepada kita. Mudah-mudahan sampai dengan majelis kita yang mulia ini, semoga majelis ini bisa berkembang. Semoga Allah turun rahmatnya di tengah-tengah kita. Dipenuhi hati kita dengan rahmat Allah SWT. Dipenuhi wajah kita dengan rahmat Allah SWT. Dipenuhi rumah-rumah kita dengan rahmat Allah SWT. Dipenuhi seluruh kehidupan kita dengan rahmat Allah SWT. Baik, saya ajarin sekali lagi berpikir semua. La ilaha
dan amal yang